Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dalam selalu keadaan yang sehat dan berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenalkan saya Adi Imam Syarifuddin, NIM 6211416051 dengan dosen pembimbing Bapak Horil Anam, SSI MOR, jurusan Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari tugas skripsi saya dengan judul Pengaruh Tingkat Konsentrasi dan Power atau Tungkai terhadap Ketepatan Syuting Sepak Bola pada Akademi R19 Kendal. Yang pertama, latar belakang. Sepak bola merupakan salah satu olahraga permainan yang terpopuler di dunia. Ketertarikan masyarakat Indonesia pada sepak bola menjadikan banyaknya sekolah sepak bola yang terdapat di Indonesia. Sepak bola sendiri merupakan olahraga yang dimainkan oleh 11 orang, di mana satu penjaga gawang dan 10 lainnya. Sepak bola bertujuan untuk mencetak gol ke gawang lawan sebanyak-banyaknya dan mempertahankan gawang agar tidak kemasukan bola oleh lawan. Menjadi pemain sepak bola, selain memerlukan fisik yang kuat, juga harus memiliki teknik, taktik, maupun mental yang baik. Kemampuan teknik syuting adalah salah satu faktor penentu kemenangan yang harus dimiliki pemain. Sebab sebagian besar permainan sepak bola dilakukan dengan syuting untuk mencetak gol ke gawang lawan. Teknik syuting yang baik dapat dihasilkan oleh pemain dengan konsentrasi yang baik dan tingkat power atau tungkai yang kuat. Selanjutnya, latar belakang selanjutnya yaitu pada Akademi R19 Kendal, peristiwa kegagalan mencetak dan kehilangan gol juga sering terjadi. Hal ini dipengaruhi dari banyaknya pengaruh dari dalam individu maupun dari lingkungan sekitar yang dapat merusak konsentrasi pemain sepak bola. Selain itu, power atau tungkai yang masih kurang kuat dan terlalu lemah pada saat melakukan syuting, sehingga membuat laju bola tidak tepat sasaran dan terlalu mudah dikendalikan oleh penjaga gawang lawan. Dari latar belakang yang sudah diuraikan, penulis tertarik untuk mengetahui adanya pengaruh tingkat konsentrasi, power atau tungkai, dan ketepatan syuting sepak bola. Maka diperlukan dengan penelitian berjudul Pengaruh Tingkat Konsentrasi dan Power atau Tungkai terhadap Ketepatan Syuting Sepak Bola pada Akademi R19 Kendal. Selanjutnya, dalam penelitian ini juga dirumuskan masalah, yaitu apakah terdapat pengaruh tingkat konsentrasi dan power atau tungkai terhadap ketepatan syuting pada Akademi R19 Kendal. Serta tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui adanya pengaruh tingkat konsentrasi dan power atau tungkai terhadap ketepatan syuting pada Akademi R19 Kendal. Kemudian, manfaat dari penelitian ini, yang pertama, manfaat teoritis. Manfaat teoritis digunakan sebagai masukan untuk perkembangan ilmu keolahragaan, khususnya dalam cabang sepak bola, serta guna untuk memberikan referensi dan pengetahuan khususnya tentang pengaruh tingkat konsentrasi dan power tungkai terhadap ketepatan syuting pada Akademi R19 Kendal terhadap manfaat dalam sepak bola. Kemudian manfaat praktis sebagai informasi dan acuan kepada masyarakat umum
khususnya pelatih maupun atlet pada sepak bola. Sehingga nanti bermunculan pelatih dan pemain sepak bola yang hebat untuk memberikan prestasi yang lebih baik. Selanjutnya, rangka berpikir. Konsentrasi merupakan sebuah faktor yang penting dalam permainan sepak bola. Seorang pemain yang kehilangan konsentrasi, maka akan melakukan banyak kesalahan saat bertanding. Hal ini terutama dalam melakukan ketepatan syuting. Pada saat melakukan syuting, pemain harus bisa berkonsentrasi dan melihat bola agar tepat sasaran ke arah gawang. Situasi tersebut akan terasa sulit apabila konsentrasi yang baik tidak dimiliki oleh seorang pemain sepak bola. Konsentrasi pemain sepak bola akan terbagi dengan kehadiran lawan, pergerakan bola di lapangan, dan hal itu harus dilakukan bersamaan dengan syuting ke arah gawang dengan baik tanpa haluan dari penjaga gawang agar terciptanya gol. Teknik keterampilan syuting dapat dengan baik dilakukan oleh pemain sepak bola apabila tingkat power atau tungkai yang dimilikinya baik dan kuat. Kekuatan dan otot tubuh pada bagian bawah dapat memainkan peran yang sangat positif terhadap peningkatan kinerja menendang. Kemampuan power otot tungkai sangat mempengaruhi keras dan ketepatan akurasi tembakan sehingga penjaga gawang bisa kesulitan untuk menepis bola yang akurat dan keras. Realisasi gerak tubuh pada syuting sangat didukung oleh keterampilan power otot tungkai. Dalam keberhasilan dan ketepatan dalam menembak bola, peran power otot tungkai berperan penting yang merupakan gabungan antara kaki, lutut, paha, badan, dan koordinasi mata atau pandangan. Kaki memiliki peranan yang sangat penting. Oleh karena itu, kaki dapat menyeimbangkan beban tubuh dan kekuatan dalam tungkai pada saat melakukan syuting. Hal ini mendasari penelitian ini untuk mengetahui adanya pengaruh dari tingkat konsentrasi dan power otot tungkai terhadap ketepatan syuting. Jadi bisa disimpulkan bahwa untuk meningkatkan syuting atau mendapatkan syuting yang baik, maka dibutuhkan tingkat konsentrasi yang baik dan power otot tungkai yang kuat. Selanjutnya, metode penelitian dari skripsi ini yaitu tempat penelitian lapangan Kramat Jati, Sumber Sari, Kendal. Waktu penelitian yaitu 10 Maret sampai 30 Maret tahun 2022. Desain penelitian kuantitatif dengan purpose sampling dan desain korelasi. Purpose sampling merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sedangkan desain korelasi merupakan metode atau cara untuk menentukan keterkaitan variabel bebas dengan variabel terikat. Di mana variabel bebas dari penelitian ini yaitu tingkat konsentrasi dan power otot tungkai, sedangkan variabel terikatnya yaitu ketepatan syuting pada sepak bola. Kemudian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data digunakan untuk teknik syuting yaitu tes gawang bertarget, di mana gawang dibagi menjadi 6 kotak, lalu setiap kotak mempunyai nilai atau skor yang berbeda.
Kemudian kesempatan syuting pada tester diberikan sebanyak 5 kali. Terusnya yaitu pengambilan data tingkat konsentrasi, di mana dilakukan dengan cara tes concentration, yaitu dengan cara mengukur menggunakan grid atau sebuah tes konsentrasi dengan prosedur seorang atlet yang mengurutkan dari angka secara urut dari nilai terkecil 00 sampai terbesar 99 pada sebuah kolom kotak selama 1 menit. Di mana nanti ketika dalam 1 menit tersebut, berapa banyak sampel bisa lakukan atau mengurutkan angka dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian untuk tes power rapat tungkai, yaitu menggunakan tes vertical jump. Instrumen power rapat tungkai yang diukur dengan menggunakan instrumen tes vertical jump merupakan tes yang digunakan untuk mengukur explosive power atau tes yang bisa dipakai untuk mengukur berapa kekuatan maksimum suatu kekuatan otot tungkai dari seorang atlet. Terdapat tes vertical jump secara elektrik maupun manual. Selanjutnya pengolahan data dan analisis data. Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan SPSS versi 25 dengan analisis data, uji normalitas dengan Shapiro-Wilk dan uji homogenitas. Selanjutnya ada hasil penelitian. Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai rata-rata hasil tes tingkat konsentrasi diperoleh sebesar 6,4 dengan nilai minimum yaitu 3 dan nilai maksimum yaitu 9 dengan nilai standar deviasi sebesar 1,9. Dengan hasil rata-rata tes power otot tungkai sebesar 50,2 dengan nilai minimum yaitu 40 dan nilai maksimum 62 dengan nilai standar deviasi sebesar 6,8. Sedangkan hasil tes ketepatan syuting diperoleh rata-rata sebesar 33,5 dengan nilai minimum yaitu 10 dan nilai maksimum yaitu 60 dengan nilai standar deviasi sebesar 15,4. Selanjutnya, hasil penelitian distribusi penelitian tingkat konsentrasi. Bisa dilihat dari tabel tersebut, terdapat hasil terbanyak siswa masuk dalam kategori kurang, yaitu sebanyak 14 siswa, 70% dari jumlah sampel, yaitu 20, dan sebanyak 6 siswa atau 30% masuk dalam kategori sangat kurang. Dan tidak ada yang masuk dalam kategori sangat baik, baik, maupun sedang. Selanjutnya, hasil dari penelitian power otot tungkai bisa dilihat dari tabel tersebut bahwa hasil yang diperoleh menunjukkan siswa yang masuk dalam kategori sangat baik hanya 1 siswa yaitu 5%. Sedangkan yang masuk dalam kategori baik sebanyak 6 siswa atau 30% dan 6 siswa atau 30% lainnya masuk dalam kategori sedang dan sisanya 7 siswa atau 35% berkategori kurang. Hasil dari tes tersebut tidak terdapat siswa yang masuk dalam kategori sangat kurang. Berikutnya, hasil dari penelitian berikutnya yaitu ketepatan shooting. Di mana hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa tidak ada siswa yang masuk dalam kategori sangat baik dan baik atau 0%. Kemudian terdapat 4 siswa atau 20% masuk dalam kategori sedang dan paling banyak siswa masuk dalam kategori kurang, yaitu 12 siswa atau 60%. Sedangkan sisanya yaitu 4 siswa, 20% masuk dalam kategori sangat kurang. Berikutnya, hasil dan analisis data
yaitu uji normalitas, di mana dari tabel tersebut bisa dilihat menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari masing-masing variabel lebih besar dari 0,05 sehingga data tersebut dikatakan berdistribusi normal. Kemudian uji hipotesis. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, diketahui bahwa nilai signifikansi untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah 0,00 lebih kecil dibanding 0,05 dan nilai T hitung 5,88 lebih besar daripada T tabel 2,11. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima yang berarti terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Kemudian berdasarkan hasil analisis yang dilakukan diperoleh bahwa nilai signifikansi untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah 0,03, lebih kecil daripada 0,05, dan nilai T hitung 2,22, lebih besar daripada T tabel 2,11. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima yang berarti terdapat pengaruh X2 terhadap Y. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, diperoleh bahwa nilai signifikansi untuk pengaruh X1 dan X2 terhadap Y adalah 0,00 lebih kecil daripada 0,05 dan nilai F hitung 20,62 lebih besar daripada F tabel 3,55. Sehingga dapat disimpulkan bahwa HA3 diterima yang berarti terdapat pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Kesimpulan dan saran. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat konsentrasi dan power otot tungkai terhadap ketepatan syuting pada Akademi R19. Sedangkan saran yang perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk menguji pengaruh tingkat konsentrasi dan power otot tungkai terhadap syuting dengan sampel dan pengawasan yang lebih ketat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan pelafalan yang kurang pas atau kurang sesuai. Semoga bisa menjadi evaluasi buat saya pribadi untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Semoga presentasi tugas akhir skripsi saya bisa bermanfaat dan berguna khususnya bagi saya dan untuk orang banyak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.